Puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, dan tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau Allah yang demikian mengasihi kami dan juga telah menyediakan segala sesuatunya agar kami bisa benar-benar bisa menjalankan kehidupan seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan, yaitu hidup dengan mengalahkan ego, keduniawian maupun apapun yang tidak berkenan. Kami percaya kuat kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami melalui kami percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar efektif berjalan bagi kami. Hanya dalam kenyataan hidup Tuhan, kami seringkali tidak mengalami seperti apa yang Kau janjikan, tetapi kami sering jatuh bangun dan sering jatuhnya dari bangunnya. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini hamba mohon Engkau menerangkan lebih lanjut agar kami yang sering jatuh dan sedikit bangun benar-benar melalui firman-Mu dan kuat kuasa-Mu pagi hari ini mengalami hidup yang berkemenangan sesuai janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang selanjutnya. Kami jemaat-Mu di tempat ini benar-benar membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, dan juga kami siap mengikuti petunjuk yang Kau hendaki kepada kami agar kami benar-benar bisa menjalankan sesuai perintah-Mu dan janji-janji-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Kita boleh baca di Alkitab ya, maupun dari pujian-pujian kita yang tadi ya. Semua itu jelas sekali ya. Tuhan telah menggenapi firman-Nya. Hanya kita yang sering tidak bisa menangkap atau cara menangkapnya salah, sehingga firman-Nya walaupun maha kuasa, tetapi prakteknya, ini sekali lagi prakteknya kita jarang sekali yang benar-benar bisa menikmati sepenuhnya apa yang firman Tuhan katakan. Nah, inilah yang menjadi problem hidup kita ya, problem anak-anak Tuhan ya. Jadi setelah, nah ini ya saya terangkan dulu. Sebagai anak Tuhan ya, sebelumnya kan orang dunia kita ya. Sebelum menjadi anak Tuhan, sebelum percaya kita menjadi orang yang tidak sesuai kehendak Tuhan, artinya seorang dunia ya. Cara hidupnya semuanya sendiri. Nah, biasanya saudara ya, biasanya orang yang belum percaya Tuhan ya, itu mau percaya nunggu aku kudus dulu. Sekarang aku masih banyak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka saya nggak layak. Saya minta saya akan melakukan baik dulu, baru aku mau percaya kepada Tuhan. Nah, itu bagi orang yang belum percaya ya. Jadi maunya bertobat dengan cara sendiri ya, yang tadinya mungkin senang judi jadi tidak judi, yang tadinya mungkin senang menipu akhirnya tidak menipu. Nah, dari usaha sendiri untuk menyenangkan Tuhan, dan itu tidak akan bisa. Yang kedua, orang yang sudah percaya Tuhan tetapi selanjutnya metodenya sendiri, bukan metode Tuhan, maka seumur hidupnya kalau kita kesalahannya nggak diberesi, orang tersebut akan jatuh terus saudara. Ya, Kristen semangat ya, kebaktian, semangat ini, semangat itu, tapi prakteknya dia jauh dari Tuhan. Ya, nah ini banyak sekali saudara. Mudah-mudahan di sini nggak ada, tapi pengalaman saya pun dulu seperti itu. Nggak bisa saya kalah terus walaupun sudah lahir baru saudara, jujur saja kalah terus. Kerinduan ada. Ya, saya rindu, ini firman-Nya dahsyat sekali. Ya, saya rindu Tuhan pun mengasihi aku.
ya sampai mati bagiku di kayu salib. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari jatuh lagi, ya. Bukan jatuh yang di A, mungkin jatuhnya di B. Kalau tidak di B, yang di C, di D, dan seterusnya. Nggak rampung-rampung, saudara. Nah, jadi hari ini kita akan berkhotbah, ya, akan diadili pengajaran, baik orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya, tetapi masih hidup jauh daripada Tuhan atau sering bangun, sering jatuhnya, ya, yang seharusnya itu kita sering bangunnya. Nah, kalau bisa ya bangun terus, jangan sampai jatuh. Nah, kenapa seperti itu, saudara? Nanti kita akan belajar ya. Ternyata apa yang kita pikirkan ya menyenangkan Tuhan beda dengan apa yang Tuhan kehendaki menyenangkan Dia itu apa sebetulnya. Nah ini, kalau dulu ya, kalau secara duniawi yang namanya menyenangkan Tuhan ya tadi ya, yang tadinya nggak mau ke gereja sekarang mau, yang tadinya peminum sekarang nggak peminum, ya, manusia begitu ya. Tetapi selama kita masih dengan usaha begitu nggak mungkin sukses ya, karena usaha sendiri. Nah, yang Tuhan kehendaki sekarang kita buka ya. 1 Raja-Raja. Ya, ini akan belajar 2 orang yang mengalami dosa yang sama, tetapi yang satu tidak dikenan oleh Tuhan dan yang lain 1 Raja-Raja 15. Perhatikan ya, saudaraku. Ini kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 15 ayat pertama. Ya, kita baca ya. 2, 3. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi Raja Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan oleh ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Ya. Nah, sampai di situ dulu. Ya. Ini 2 orang, saudara. Abiam itu anak Daud, saudara. Ya. Dijelaskan di situ, diterangkan dengan jelas bahwa Abiam itu melakukan dosa seperti bapaknya. Amin kan tadi ya, ulangi lagi ini supaya jelas. Jadi ini 2 orang tapi melakukan dosa yang sama, tetapi perlakuan Tuhan berbeda, bumi dengan langit. Nah, kita ulangi. Mulai ayat yang kedua. Ini ayat ketiga. Abiam hidup dalam segala dosa. Jadi semua dosa ini, segala ini semua yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dosa apa ini? Ini adalah dosa perzinahan. Ingat ya kisah Batseba dan dosa pembunuhan, di mana suami Batseba yang namanya Uria itu akhirnya terbunuh atas perintah dia atas perintah Daud supaya berangkat ke medan perang yang paling depan. Ya, akhirnya mati. Ya, memang dalam peperangan kemungkinan meninggalkan tewas, wafat sih jelas. Tetapi ini adalah taktik Daud waktu itu, karena si istrinya itu telah digauli oleh dia dan hamil. Ya, untuk menutup dosanya, untuk menutup malunya terhadap dunia, dia itu menyuruh
perang. Ya akhirnya mati, itulah intinya. Ini nanti di kisah ada ceritanya. Ya, jadi dua orang ini nakal semua ini, ya, di samping membunuh dan penjinah. Ya. Nah, bedanya apa? Dan ia ini Abiam ini saudara, anaknya ini tidak dengan segenap hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Nah, bedanya di sini saudara. Abiam ini melakukan dosa, ya, sama dengan Daud, tetapi ia tidak dengan segenap hati berpaut, ya, tidak terus-menerus dengan segenap hati rindu bersekutu. Beda dengan ayahnya, yaitu Daud. Ya, Daud ini orang yang selalu dekat Tuhan, ya, senang dia memuji, menyembah Tuhan, ya, berkecapi, ya, di samping bisa perang, saudara, dia itu dalam keseharian itu adalah orang yang benar-benar, ya, dekat lekat kepada Tuhan. Nah, inilah rahasianya, saudara. Ya, kita pun semua sama, saudara, seperti Abiam. Mungkin tidak pernah membunuh, mungkin tidak pernah berzina, tetapi ada lain, saudara, ya, yang menyebabkan kita ini dosa di depan Tuhan. Janganlah kita tiru Abiam, saudara. Sebab selanjutnya bukan bilang. Ya. Ayo baca ya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Ya, ini Daud, saudara. Ya, walaupun sama-sama dosanya, tetapi Daud diberkati Tuhan. Daud yang Tuhan tergerak untuk memberikan keturunan, ya, mengingat Daud, saudara, bukan mengingat Abiam itu. Jadi akhirnya Abiam diberi keturunan untuk meneruskan kerajaannya. Nah, ya, kenapa begitu? Nah, nanti ada ayatnya, saudara. Ya, teruskan. Ya. Karena apa? Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, yaitu ini, Uria ini suami daripada Batseba. Ya. Jadi ini jelas sekali, saudara. Ya. Tuhan mengerti segala masalah dosa kita, saudara. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah benar-benar ini tidak menyimpang, ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang. Melakukan yang benar di mata Tuhan itu apa? Intinya itu persekutuan, saudara. Ya, dalam sambil nyetir, sambil jualan, hatinya terus bertaut seperti Daud yang dilambangkan senang memuji Tuhan, Tuhan terus. Nah, ini benar di mata Tuhan, ya, sehingga, ya, segala sesuatu tidak menyimpang. Ya, kalau kita tidak benar di mata Tuhan dan dalam keseharian kita hanya di gereja saja fokusnya ke Tuhan, maka kita gampang menyimpang, saudara. Ya, kenapa? Kekristenan ini bukan usaha sendiri, dan segala hal-hal janji ini janji Tuhan yang melakukan, dan kita hanya mengizinkan dia terekspresikan lewat kita, ya, dan kita hanya berserah dan percaya. Nah ini, saudara, ini bedanya kita. Ya. Kalau kita ngikuti Abiam, maka karena Abiam ini apa? Tidak benar di mata Tuhan, jahat, alias dia mungkin hanya gagah sebagai raja, wah aku hebat sebagai raja dan seterusnya. Ya, tapi dalam keseharian beda dengan Daud. Kalau Daud itu memang sebagai raja dan dia berperang betul, tapi sebagian besar waktunya untuk muji Tuhan lewat kecapinya, lewat sajak-sajak yang dia tulis. Ini kunci dari segala kunci, saudara. Ya, karena kekristenan ini
Beda dengan agamawi. Kalau perintah A, kamu harus A. Perintah B, ikut B. Perintah ikut C. Nah, dan itu nggak ada yang bisa sempurna. Kalau kekristenan adalah hubungan dulu, ya, hubungan yang benar ini, ya. Tindakan yang paling benar adalah hubungan yang benar, menghasilkan ketaatan ini, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan kepadanya seumur hidupnya. Kecuali ini pembunuhan dan perzinahan itu, tapi sudah bertobat ini. Ceritanya ini sudah bertobat. Dan saya ingatkan ya kepada saudara yang masih berzina, masih macam-macam kacau balau. Tuhan kita, Tuhan yang memberi pengampunan, melepaskan segala dosa kita yang telah dilakukan, ya, untuk kembali bisa hubungan dengan Dia. Ya. Ini dahsyat sekali. Jadi jangan saudara menunggu kudus baru percaya Tuhan. Dan jangan terhukum. Aku masih salah. Aku masih ini, masih itu. Ingat, saudara. Dan tahu kita ini orang berdosa atau pernah melakukan dosa. Tetapi apabila kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Nah, ini ayatnya di sini. Jadi dia ngomong baik-baik begini, ya, ini masalah Daud benar di mata Tuhan dan mau taat kepada perintahnya seumur hidupnya. Ini kan istilah pujian gitulah, ya. Tetapi dia juga terus mengerti bahwa kita ini adalah manusia berdosa seperti si Daud ini, ya, membunuh Uria dan berzina dengan istrinya. Justru dasar inilah saudara bagi kita ini yang maha penting, ya. Kalau kita nggak menghargai ayat ini, dikiranya ya Allah sudah, yang penting saya sudah bertobat, ya, masalah pengampunan yang memang itu tanggung jawab Tuhan, ya, saya ya terima kasih. Nah, kalau hanya sekedar gitu, ya, itu kita nggak akan sampai di sini, saudara. Ya, kita harus selalu ingat, bukan ingat dalam arti negatif, ya. Terus saya pernah dulu mencuri, mungkin saya dulu pernah macam-macam yang lain. Jangan, tetapi percayalah bahwa darah Kristus, ya, kalau sekarang ini kita telah zaman perjanjian baru, telah mengampuni dosa kita dengan dasar kasih-Nya yang luar biasa. Inilah yang aku hargai melampaui segala akal. Ya, nah, sekarang kita baca Mazmur, saudara. Bentar. (103) ya. Ayat 12. Ya, temu? Ya, baca ya. 12 sampai 14. Sekarang kita baca 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, jadi pengampunannya, kalau benar-benar ya kita percaya kepada Tuhan, maka pengampunannya bagi dia itu benar-benar seperti timur jaraknya dengan barat, tidak terhingga, sudah hapus. Jadi jangan tertuduh terus maksudnya, ya, itu karena darah kuasa darah Yesus. Nah, terus ayat 13. Seperti Bapak sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, takut akan Dia ini kalau sekarang ini beriman, ya, percaya dengan segenap hati dan menerima, bukan sekedar percaya di mulut, menerima Roh Kudus, hayat Allah sendiri dalam diri kita. Ya, ini namanya sekarang, kalau dulu benar nih, ini zaman perjanjian lama, semua orang harus takut. Nah, konotasinya takut ini jadi ketakutan, jadi negatif itu nih. Nah,
Sekarang ini orang-orang yang beriman ya menanggapi kasihnya. Ya. Nah, ini sayang saudara kepada kita ya, karena kita menanggapi kasihnya yang dia rela mati di kayu salib. Terus ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, jadi Tuhan ngerti saudaraku, kalau dengan cara sendiri kita nggak mungkin sukses. Ya, kita ini debu daging ini. Kita ini seperti Adam yang telah jatuh dalam dosa. Ya, waktu itu Adam telah jatuh dalam dosa, Tuhan ngomong kamu dari debu kembali ke debu. Ya, jadi ini lambang daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang mewarisi dosa Adam di Taman Eden, tidak mau bersandar sama Tuhan, maunya menyamai Tuhan, mampu sendiri, walaupun melakukan firman Tuhan, caraku sendiri, aku bisa. Nah, kenyataannya nggak ada yang bisa. Ya 1-2 bisa, tapi yang lain nanti tidak bisa. Karena firman Tuhan, Taurat, hanya pernah dilakukan sempurna oleh satu orang. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Ya. Yesus datang ke dunia sebagai manusia, itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Hanya dia yang mampu. Nah, jadi kita nggak mungkin mampu, saudara. Dan Tuhan ngerti, Bapak ngerti kita ini debu daging ini. Kita ini turunan Adam yang jatuh dalam dosa, yang ingin menyamai Allah, mandiri. Ngerti, saudara. Ya, jadi jangan dikira nggak ngerti. Tapi, nah ini persoalannya, kita sulit sekali ya untuk diubah, untuk berubah sudut pandang kita. Ya, umumnya kalau sudah lahir baru, wah harus sungguh-sungguh fisiknya. Ya, melayani ini, melayani itu, banyak ini, banyak itu. Ya. Bukannya salah, saudara. Tetapi sungsang, tahu ya sungsang, kebalik urutannya. Ya. Yang benar setelah percaya, tekunilah terus, perdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, melalui penyembahan. Jadi penyembahan bukan untuk menyuap Tuhan supaya aku diberkati. Ya bukan, tapi penyembahan, berdoa itu adalah ungkapan hati kita. Ya, untuk kerinduan semakin dekat, perwujudannya ya anunya apa? Yang menghubungkan itu melalui baca firman, ya. Saya rindu lebih dekat kepada Engkau Tuhan, aku baca surat-Mu ini. Berbicaralah Tuhan. Jadi penekanannya itu kepada Tuhan yang hidup, saudara. Bukan pada tulisan ini, walaupun ini kuasa. Tetapi kalau tidak dengan hubungannya dengan Tuhan, nggak mungkin bisa dipraktekkan, saudara. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan ini maha dan maha penting sekali. Ya. Nah ini saudara semua harus sampai klik sampai di situ. Nanti yang lain jadi gampang. Karena hanya Tuhan yang sudah menggenapi seluruh perintah di hukum Taurat. Ya, kita nggak ada yang bisa, saudara. Nah, metodenya itulah dari sudut kita yang harus siap diubahkan. Ya, maka bagi saudara yang belum mengalami kemenangan di dalam Tuhan, walaupun janjinya berkemenangan seperti janji itu tadi, ya coba dibuka nyanyian sebelum yang terakhir, ya yang kedua sebelum terakhir. Nah itu bagus sekali nyanyian itu, pujian tadi. Coba Bella buka Bella. Nah ya teruskan, ku hidup, ya ku hidup karena percaya. Ini ya kita hidup sehari-hari ini karena percaya ya, bukan karena ingin melakukan tindakannya. Percaya dulu, ya. Terus kedua, kau yang berjanji setia. Percaya Tuhan setia. Amin ya. Ya, kau yang berjanji setia. Ya. Terus pengharapanku selalu ada di dalammu ini. Ya, bukan di dalam tindakan sendiri, saudara.
tetapi di dalam Tuhan, ya. Pengharapanku selalu ada di dalammu, ya, di dalam Tuhan. Terus, ku tidak akan menyerah. Nah, terus meski dalam kesesakan, ya. Terus seluruh hidupku dalam genggamanmu, ya. Karena ini kita percaya bahwa kita telah menerima Dia, otomatis kita menjadi anaknya, dan kita ada persekutuan yang kekal. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Maka seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku percaya. Ya, lanjutkan. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, ini Tuhan kita besar. Terus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ya, ini pasti terjadi. Sanggup berjanji dan juga sanggup menggenapi. Lah ini hanya Tuhan ini, saudara. Bukan Dia berjanji, kita yang menggenapi. Bukan. Jangan salah. Yang benar, Dia janji dan Dia menggenapi. Ayatnya banyak. 2 Korintus 1 ayat 18 kalau nggak salah. 2 Korintus 1 ayat 18, ya, kurang lebih di situlah, ya. Jadi yang telah berjanji, janjinya iya janji dan sedia dan sanggup menggenapi. Dia yang menggenapi. Terus, imanku bersepakat percaya kuasanya. Nah, iman ini, percaya ini, ya, bukan melangkahnya, saudara. Percaya aku, ya, sepakat percaya, ya, kuasanya, ya. Terus, ku terima sekarang kemenangan darimu, ya. Jadi menangnya ini sudah menang belum? Ayo. Ini digeser ke belakang tadi. Ya. Imanku sepakat percaya kuasanya. Ya, percaya kuasa Tuhan. Yaitu segala firman-Nya pasti digenapi. Ya. Apabila kita bersandar dengan Dia. Terus, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nah ini, ku terima. Ini belum terjadi, saudara. Tapi sudah terima aku. Karena aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Ya dan amin pasti terjadi, walaupun belum terjadi. Inilah iman yang dahsyat sekali. Seperti tadi yang Hari ngomong. Baik secara mataku sudah selesai urusanku, atau belum selesai, itu bukan urusanku. Aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagiku. Nah, kita harus mengalami seperti itu, saudara. Dan aku siap menerima apapun yang kau kehendaki, yang terjadi, ya, karena Engkau Allah yang baik. Walaupun belum tentu itu cocok dengan kehendakku. Tapi karena Engkau baik dan sangat baik, aku percaya suatu saat aku pasti tahu bahwa hasil tersebut menjadikan aku baik adanya. Nah, ini yang sulit sekali, jujur saja, maha sulit. Dan tidak laku, saudara, kalau khotbah begini. Umumnya Tuhan Maha Kuasa, ya, mati bagiku, sekarang yang menyelesaikan urusanku. Saya mau bangkrut, ya jreng, diantarin duit. Nah, sakit, ya jreng, sembuh mendadak. Bisa Tuhan seperti itu, ya, bisa sekali, karena Tuhan Maha Kuasa. Tetapi apabila kita fokusnya hanya ke situ, kita menjadi anak gampang, anak seik, anak gudik, anak selir, anak kawin sirih, tidak punya hak waris yang disediakan oleh bapaknya. Akhirnya apa? Dia memang Kristen tapi lantang-lantung, nggak menikmati kasih dari bapak yang sesungguhnya. Ya. Nah, inilah saya sering menangis dalam hati, ya. Kasihan benar nih. Ya memang bagi orang yang belum bertobat, ya kasihan, ya. Tetapi yang lebih lagi, sudah diberi fasilitas. Tuhan sudah ada di dalam dirinya. Kok hidupnya masih begitu terus, ya. Nangis saya. Ya. Saya nggak pernah nangis hal lain, saudara. Ya. Saya jatuh bangun di usaha itu sudah biasa, itu konsekuensi saya, nggak pernah gentar saya. Tetapi kalau mendengarkan anak-anak Tuhan
yang serius dengan Tuhan, aktif ya, kok nggak jadi ya. Nah inilah saya doa agar saudara semua ya benar-benar bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan loh ya, sekali lagi ya. Artinya bukan karena sendiri ya, tetapi kita mau mempersembahkan hidup kita. Maka ibadah sejati itu ada di Roma 12 ayat 1 ya. Demi kasih karunia Allah aku nasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi sebetulnya ibadah ini bukan waktu di sini, waktu sehari-hari, penyerahan terus. Aku percaya Tuhanku baik ya. Dia telah melakukan apa yang maksimal, mati di kayu salib, bangkit akhirnya hari ketiga, dan sekarang aku di dalam dia di dalam aku bersyukur ya. Jadi ya sekali lagi setiap saat seperti itu percayalah ya, Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Itu seperti bapak ya kepada anaknya, rindu menyalurkan. Saudara, ini kok bodoh teman anak saya ya, diberi usaha yang sudah maju, diberi mobil, diberi macam-macam caranya gitu, saya kaya raya. Maunya ngelandung balapan motor, tiba jatuh, tangannya patah, bodoh bener-bener, saya sudah ada mobil ini. Ya, tapi itu karena terbawa oleh teman-teman ya, mungkin sambil teler, sambil naik motor, akhirnya jadi tabrakan. Setelah itu, nah kalau kita salah menanggapi firman Tuhan ya, khususnya menanggapi masalah-masalah yang sedang Tuhan izinkan untuk ujian kita. Nah ini masalah ini macam-macam ya saudara, bisa sakit penyakit, bisa bisnis, bisa keluarga ya, intinya ada 3. Nah kalau kita salah, kita akan menjadi anak selir ya, memang anak tapi tidak dapat warisan saudara. Nah ini di mana? Di Ibrani ya. Sebagai penutup kita buka ya, Ibrani ya. Ayat 12, ayat 4, ayat 5. Yuk baca ini ya, khususnya bagi yang jatuh ya, enggak seperti anak Tuhan tapi sama seperti orang dunia. Ini 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan mengejar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, anak gampang, ini anak selir. Ya, di zaman itu istrinya boleh banyak, saudara. Tapi yang dapat waris itu hanya istri yang pertama, yang sah. Ya. Ya. Teruskan ayat 9. Selanjutnya dari ayat yang sebenarnya kita beroleh ganjaran
dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Ya, jadi intinya, nah kita geser ke ayat 7. Geser, kembalikan. Ini ayat 8, cukup ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, ini maksudnya bukan ada orang yang bebas dari ganjaran, bukan. Ya, apabila kamu menanggapi ganjaran itu nggak mau sesuai Tuhan, nah ini maunya luput dari ganjaran, nuntut Tuhan terus, nggak mau mengikuti didikan Tuhan, ya, yang harus diterita setiap orang percaya, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah ini orang yang bebas dari ganjaran. Artinya bukan seumur hidup nggak ada masalah, saudara. Ya, terus nggak ada masalah, bukan. Maksudnya apabila kamu salah menanggapi atas ganjaran Tuhan, yang tujuannya adalah berkat adalah kutuk menjadi berkat, diajar supaya kita mengikuti kehendaknya, supaya kita dewasa sesuai firman-Nya, sesuai kehendaknya. Kalau kita nggak nganggap, ya, nggak mau nerima, nah, kita menjadi anak gampang. Ya. Bisakah diselesaikan? Bisa. Tetapi besok begitu lagi dan seterusnya. Hidupnya nggak pernah tenang. Silahkan, mungkin punya uang banyak, mungkin sehat sekali dan seterusnya. Tapi hidupnya terlalu gelisah. Tidak ada di dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan, yaitu damai sejahtera yang diberikan Tuhan yang beda sekali dengan dunia. Ya, dunia tidak bisa memberikan. Ya, saya seringkali berulang-ulang, ya, ngomong di sini ya, bagi yang nggak punya duit, rasanya kalau punya duit banyak itu nanti saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak kenyataan justru nggak begitu. Banyak orang berduit yang memang belum percaya Tuhan, lebih sulit untuk percaya karena takut duitnya diambil oleh Tuhan katanya. Nah, ini saudara, ya, jadi hari ini kita belajar, ya, baik orang yang belum percaya Tuhan, jangan nunggu kudus dulu, ya, tapi percayalah, maka kekudusan itu akan menjadi buah, ya, buah, saudara. Ya. Dulu pun saya sama, saudara, seperti saudara. Saya dulu perokok yang berat, saudara, ya, perokok yang berat. Berkali-kali, ya, 2-3 kali, saudara, saya berusaha untuk menyelesaikan rokok itu. Nggak bisa, jatuh lagi, nggak bisa. Padahal sungguh-sungguh, ya, yang namanya filternya diberi kapas, memang nggak enak, saudara. Jadi nggak enak kalau diberi kapas, di filter terlalu bersih, ya, nggak enak. Tapi tetap ngerokok terus. Suatu saat saya percaya sama Tuhan, ya, sesuai dengan ini kesaksian saya. Aku percaya segala sesuatu di hadapanmu akan tunduk seboleh firman-Mu. Ya dan amin, pasti terjadi. Dan saya nggak mau berhala ini rokok menjadi berhala di hadapanku. Saya mau lepas dari ini. Langsung melihat rokok jadi nggak suka lagi. Nah, karena jujur saya dulu ngerokoknya luar biasa. Sehari untuk sendiri saja 24 batang, saudara. Ya berarti hampir setengah jam, seberapa jam nyambung terus. Ngeri banget. Ya. Karena hidup kita kan 24 jam dikurangi 8 untuk tidur. 16 jam. Dalam 16 jam saya hitung merokok 24 batang. Itu khusus untuk saya. Ya bukan untuk tamu, saudara. Jadi hampir 2, ya gitulah. Hampir, menurut saya hampir setiap saat saya ngerokok terus waktu itu. Nah ini saya lepasnya sih. Aku percaya. Ya, jadi metodenya yang harus diganti, saudara. Bukan saya, jadi orang Kristen, saya harus taat. Itu perjanjian lama benar, saudara. Tapi nggak bisa ketemu. Ya taat mungkin ada yang tertentu bisa. Ya. Tapi yang lain nanti muncul lagi. Ya, tapi kalau kita percaya, ya dan amin. Darahnya, penebusan telah menyelamatkan aku. Aku bersyukur, berterima kasih. Nah, disitulah, ya, maka kuasa Tuhan akan terwujudkan lewat kita, ya, di mana kita selanjutnya bisa hidup berkemenangan. Jadi firman-Nya benar-benar digenapi, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan yang dari Tuhan,
yang telah ada di dalam kita orang percaya. Tinggal kita mau mengizinkan dia tersalurkan keluar, ya, menyelesaikan masalah kita. Jangan dengan metode sendiri. Kalau metode sendiri kembali kita anak gampang, anak CI, anak gundik, ya, anak hasil kawin siri, ya nggak dapat apa-apa. Serius ini saudara, ya. Jadi jangan sampai seperti Abiam, ya, tapi jadilah seperti Daud. Sama-sama dosanya, ya, sama-sama bobroknya. Daud itu bobrok sekali. Yang harusnya perang waktu itu jenderalnya, rajanya harus di depan perangnya, ya. Beda dengan sekarang, ya, jenderalnya ada di sebelah belakang. Dulu jenderalnya benar-benar perang di depan sama jenderalnya sana. Malah dia tidur di rumah. Nah, itulah akhirnya jalan-jalan ke suatu rumah, akhirnya melihat Batseba lagi mandi dan seterusnya. Akhirnya terjadi pembunuhan dan seterusnya. Seperti kita sama. Itu suatu peringatan kepada kita. Ya, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, harus tetap nyambung ke Tuhan. Jangan seperti Daud. Harusnya dia sungguh-sungguh. Ya, zaman itu kan perangnya perang bersama Tuhan, mempertahankan tanah Kanaan, saudara. Harusnya sesuai itu, tapi dia enggak. Malah suruhan jenderalnya dan lain-lain untuk berangkat. Dia sendiri leha-leha, santai-santai di rumah. Maka yang paling membahayakan orang yang sudah percaya adalah zona nyaman. Seperti Daud, rasanya lah sudah santai-santai saja. Maka itulah awal dari kejatuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, ya, mari kita tutup Alkitab kita. Ya, kembali hamba mengucap syukur dan juga anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berbicaralah lebih lanjut kepada kami semua ya Tuhan. Agar benar-benar kami, baik yang belum sungguh-sungguh percaya, alias masih ragu-ragu dan masih sering melakukan dosa, kami percaya apabila anak tersebut mau percaya bahwa penebusan darimu lebih daripada segalanya dan kuasa-Mu maha dahsyat, bisa menghapus segala dosa kami, seperti jaraknya timur dari barat, Kau tidak mengingat-ingat lagi. Dan selanjutnya Tuhan juga kepada anak-anak-Mu yang sementara ini sudah percaya kepada Engkau, tetapi tetap hidup dalam jatuh bangun dan banyak jatuhnya. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan memberikan pewahyuan secara pribadi kepada anak-Mu ini, sehingga anak-Mu ini bisa kembali hubungan dengan Engkau seperti di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Kami percaya Tuhan karena Engkau rindu demikian. Dan Engkau ngerti kelemahan kami masing-masing Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk itu semua. Pengajaran hari ini melalui kisah Daud dan Abiam anaknya. Benar-benar memberkati kami semua. Termasuk hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Dan kami juga berdoa mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan pada kami. Kesempatan pagi hari ini. Untuk berkumpul, memuji, memuliakan Engkau, juga mendengarkan perintah-Mu, firman-Mu, dan kembali kami akan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman. Amin. Ya.